Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Devil Kansa di sini dari kelompok TKA C05 akan menemukan untuk pengerjaan soal nomor 1 dan praktikum KA modul 5 tentang Cloud SIM. Nah, di sini saya akan membacakan untuk soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, Ryan ingin menyewa server untuk perusahaannya, tetapi ia masih belum tahu berapa spek dari server yang dibutuhkan. Untuk itu, Ryan mencoba menggunakan Cloud SIM untuk mengetahui kebutuhan servernya yang cukup untuk aplikasi serta algoritma yang digunakan. Nah, yang pertama itu kita diminta untuk mengetes 5 data center dengan server yang memiliki RAM 4 GB, prosesor 2 core dengan masing-masing kecepatan 2,5 GHz dan penyimpanan 100 GB. Nah, buatlah konfigurasi server tersebut dalam CloudSIM dan jelaskan langkah-langkahnya. Nah, kemudian setelah menentukan spesifikasi server, Ryan ingin mengetesnya dengan karakter berikut, yaitu ukuran file input dari video yang diproses adalah sekitar 300 MB. Setelah proses pengolahan selesai, ukuran video yang akan disampaikan kepada pengguna harus diubah menjadi sekitar 30 MB. Setiap tugas hanya menggunakan satu prosesor dan ada 50 tugas. Nah, di sini kita pakai Eclipse ya, di sini. Nah, di sini kebetulan ini saya sudah nyiapin untuk setupnya. Nah, ini sih di sini setupnya saya namain nomor 1 modul lama 5.java. Nah, di sini buat setup kodenya ini ada library-nya sebanyak ini untuk Java-nya. Kemudian untuk public class-nya dibuat sesuai sama nama file Java-nya. Nah, dari sini eh, ini buat bikin dari cloudlets-nya ini kita masukin terus length-nya 40.000, file size-nya segini, dan output size-nya segini sesuai sama yang diminta sama soal ini yang di sini. Kemudian eh, yang habis itu kita bikin private static buat data centernya. Nah, di dalam data center ini kita harus create untuk hostnya. Nah, untuk spesifikasi dari hostnya itu host ID-nya sama dengan 0, untuk RAM-nya 4 GB, storage-nya ini sudah 100 GB, terus bandwidth-nya 500, MIPS-nya 5.500, sama pass number-nya 2. Kemudian, nah karena itunya minta 5, ada 5 data center, jadi kita bikin for insert i 0, i kurang dari 5 sama dengan i plus plus. Jadi dia bakal bikin 5 data center. Dan ini buat string arch-nya x86, terus OS-nya Linux, dan VM-nya kita namain Zen aja. Nah, habis itu kita bikin private static buat brokernya atau data center brokernya di sini. Kemudian kita bikin untuk run simulation-nya buat ngetes si data center-nya itu pas di run. Nah, buat space terus kita bikin create data center-nya di sini lagi. Ini karena dia minta 5 data center, jadi dia i sebenarnya 0, i kurang dari 5, i plus plus. Dia bakal ngeloop untuk bikin data center sampai 5 kali. Kemudian buat iter ini ngebikin VMS-nya. Di sini buat spesifikasinya VMID-nya 0, VMIP-nya 2500, VMPS number-nya 2, VM RAM-nya 4 GB, terus bandwidth-nya 500 sama size-nya storage-nya ada 100 GB. Nah, ini buat nge-submit di brokernya, VM ke brokernya. Terus ini buat update cloudlet-nya dengan sesuai dengan broker ID-nya. Sini ada algoritmanya, terus kita if else. Habis itu kita code sim start simulation-nya. Kemudian di sini yang terakhir ada private buat static void buat ngeprint cloud list-nya. Jadi ntar di terminalnya si Eclipse itu bakal munculin dari 3 yang diminta soal di sini. Dia buat mengimplementasikan tugas-tugas dalam CloudSIM dengan cara buat job masukannya dalam simulasi yang dari pakai algoritma round robin, FCFS sama SJF. Nanti kita bakal bandingin yang bisa dilihat dari terminalnya itu kecepatannya. Kemudian kita diminta untuk analisisnya. Nah, buat tadi itu yang sebentar. Nah, ini makanya kita di sini bikin run simulation buat round robin, FCFS sama SJF ini buat nge-compare uh, kecepatan dari setiap algoritmnya. Nah, di sini kita bakal ngebaran dulu.
Nah, ini udah nomor satu, buat file nomor satu model 5 udah finish. Nah, terus kita bisa slide di sini buat biar lebih. Nah, buat ngebandingin. Nah, ini kan dimulai dari starting buat itunya, bikin closing-nya. Terus ini buat ngetes data centernya nih starting semua. Terus ini broker-brokernya buat masuk ke VM-nya. Bla 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 ini banyak. Nah, terus brokernya itu shutting down simulasi. Nah, kemudian setelah Indonya udah dibuat cloud SIM-nya, nah dia tuh bakal nge-simulation dari tiga algoritma itu. Yang pertama, ini buat algoritma round robin. Nah, buat nilainya round robin itu ada di angka sekitar, sebentar. Nah, setelah tadi kita coba buat run dari setupnya itu, kita bakal ngelihat outputnya di sini tuh buat ngebandingin dari setiap algoritma yang ada itu dari ketiga algoritma itu. Nah, pertama yang buat round robin. Nah, round robin itu dia max span-nya itu ada di angka 4082 poin sekian. Nah, jadi itu mau expand itu bakal semakin efektif apabila kalau angkanya itu semakin kecil. Jadi kayak semakin angkanya ke bawah atau rendah itu bakal dia semakin efektif. Nah, untuk itu kita simpan kalau dari si apa round robin itu ada di angka 4082. Kemudian buat yang kedua itu ada FCFS. Nah, FCFS itu max span-nya ada di angka 4116. Artinya lebih tinggi. Jadi, round robin itu lebih efektif dari FCFS. Kemudian yang terakhir ini buat ngebandingin round robin dengan eh, yang terakhir itu algoritma SGF. Nah, di SGF itu di angka juga 4116. Nah, dari ketiga algoritma tadi itu karena round robin itu di angka 4008 sekian dan yang lain itu di angka 4100 sekian. Jadi bisa disimpulkan kalau algoritma round robin itu algoritma yang bisa dibilang paling efektif buat ngejalanin sistem cloud-nya. Jadi si Ryan ini lebih baik itu kalau pakai cloud-nya itu menggunakan eh, sistem dengan algoritma round robin seperti itu. Dari kesimpulan untuk kerjain soal nomor satu ini. Jadi analisisnya adalah Ryan itu lebih baik pakai algoritma round robin dikarenakan dia yang paling efisien dikarenakan max span-nya itu yang paling rendah seperti itu. Nah, mau terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azal Ferdi Cahyono dengan RP 071 dari kelompok C05 akan menjelaskan cara pengerjaan untuk nomor 2 pada modul 5 TKA ini. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk membuat proyek yang dia itu melibatkan pengembangan aplikasi web berbasis microservice dengan menggunakan Docker, Nginx, dan Mongo Database. Nah, ini tuh nanti bakal dioptimalkan dengan menggunakan load balancing. Jadi yang pertama itu kita menambahkan aplikasi dan konfigurasi database. Dari aplikasi yang modul kemarin ditambahkan dari modul kemarin itu, jadi saya menggunakan aplikasi pada yang disebutkan pada modul ini, modul load balancing di bab 5. Jadi ini saya copy semua, lalu saya buat dalam file yang namanya main.py. Nah, di sini kurang lebih sama kurang lebih sama semua ya. Kecuali di sini ini itu saya ganti dengan my database yang 05, lalu untuk collectionnya ini saya ganti dengan C5. Nah, setelah itu saya juga ganti isi dari itemnya ini, saya ganti sesuai dengan yang ada pada ini,
pada my data. Jadi saya tambahkan name, age, favorite game, genre, play hours sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu name, age, favorite game, genre, dan play hours. Oke, lalu kita tambahkan juga oh ya, di sini kita menambahkan 2, jadi nanti ada total 5 app ya. Jadi ini total ada app 1, app 2, app 3, app 4, app 5. Ini sama semua kurang lebih. Cuma beda pada Docker filenya. Docker filenya pun itu bedanya pada workdir-nya. Jadi workdir-nya sesuai dengan nama foldernya. Nah, oke. Lalu selanjutnya tadi udah ya, ini menambahkan datanya ini udah. Lalu oh ya, tadi yang slow dan fast. Jadi kita bakal nambahin app get /fast. Itu kita disuruh pada soalnya itu disuruh untuk atur menjadi 0,5 detik. Sedangkan yang sleep itu, yang slow itu atur sleepnya menjadi 2 detik. Nah, jadi di sini saya menambahkan time sleepnya 0,5, yaitu 0,5 detik. Dan untuk yang slow itu saya tambahkan 2 detik. Nah, oke, setelah itu untuk yang database ini nanti kita bakal kayak buat, yaitu yang tadi saya ini ya. Nah, di sini nama database dan collection. Oke. Lalu untuk masukkan 5 data kita perlu menjalankan dulu nanti, jadi masukannya nanti. Nah, untuk konfigurasi load balancing. Nah, di sini konfigurasi load balancing itu ada pada file folder ngins dan file ngins.conf. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan round robin yang weighted. Jadi kalau mau yang standar round robin saja itu bisa ininya dihapus. Oke, sekarang kita bakal memakai yang round robin saja. Kita bakal run docker compose up min build. Nah, ini kita bakal run. Nah, sembari menunggu kita bakal skip saat aplikasinya sudah berjalan. Oke, karena di sini sudah ada ini ya, server is open, allow connection for anyone. Jadi kita bisa lanjut untuk menjalankan locusnya di terminal baru. Kita tambahkan locus, enter. Nah, lalu di sini udah berjalan ya locusnya di localhost 8089. Nah, sekarang kita cek di localhost dulu. Nah, di sini kan udah ada ininya ya, udah ada di server E. Terus kalau misalnya kita reload dia bakal berganti sendiri. Jadi ini jadi server D, server E, server D, server C, server E, server D, server A, dan seterusnya. Nah, jika kita ingin memasukkan datanya dulu, kita bisa ke 8082. Nah, ini di sini saya sudah bikin ya my database. Lalu collectionnya adalah C_5. Nah, ini tadi apa ya, data yang sudah saya isi. Jadi di sini ada name Azafarici. Nah, seperti ini bentuknya. Oke. Nah, kalau misalnya mau nambahin ya, bisa new dokumen. Nah, jadi ini cara untuk add dokumennya ya. Jadi masuk, terus kita tinggal ganti saja. Ini namanya jadi misal Sutrisno 19 tahun, gamenya misal GTA 5 open world. Nah, ini kalau misalnya kita save, nah nanti dia bakal nambah di sini Sutrisno GTA 5 open world. Oke. Di sini kita sudah ada 5. Kebetulan tadi saya tambahkan 1 ya, sesuai dengan modulnya. Kita disuruh untuk membuat 5 data acak. Nah, kemudian kita bakal tadi kan udah dikonfigurasi ya, kita menggunakan konfigurasi yang round robin yang weighted. Nah, kita bakal tes ininya algoritmanya di menggunakan locus di 8089. Nah, untuk yang di soal kita diperlukan untuk menggunakan jumlah pengguna itu 10
laju spawnnya itu 5 per detik dan pengujiannya selama 1 menit. Jadi ini yang 10, lalu 5, dan untuk hostnya kita di localhost, lalu 1 menit atau 60 detik ya, 60 second. Ini kita start, kita nunggu selama 1 menit. Kita akan skip saat sudah selesai ujinya. Nah, jadi di sini sudah selesai untuk tesnya. Kita terdapat average MS-nya itu, average waktunya itu sebesar 177. Kita bisa catat ya. Oke. Kita bakal catat untuk yang round robin weighted itu 177,8. Ini average MS. Nah, untuk RPS-nya itu kita dapat di 5,5. Oke. Kita lanjut untuk yang di round robin. Nah, ini kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu. Nah, udah, kalau mau ganti ke round robin biasa, kita cukup untuk hapus weight-nya. Jadi kita hapus. Semua weight-nya. Nah, ini dia secara default dia itu menggunakan algoritma round robin untuk load balance-nya. Kita save, lalu kita build lagi. Kita skip ketika aplikasi sudah berjalan. Oke, di sini sepertinya sudah berjalan ya servernya. Lalu kita tambahkan locus untuk menjalankan locus. Nah, ini locus sudah berjalan. Kita bakal buka di localhost. Oke, tadi saya lupa mention kalau kita bisa menggunakan yang slow. Nah, ini beda yang slow. Jadi dia ada delay selama 2 detik setiap kali kita refresh. Jadi ini kayak saya refresh. Nah, dia bakal ada delay selama 2 detik. Nah, kita juga bisa masuk yang fast. Itu kita set di delaynya 0,5. Jadi 0,5 detik, 0,5 detik, 0,5 detik dia bakal ganti gitu. Oke, kita lanjut ke untuk testing yang round robin biasa. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan 10 user, lalu 5 localhost, dan ininya 60 detik. Oke, kita start. Kita nanti bakal skip sampai ujinya selesai. Oke, jadi yang untuk round robin, untuk average MS-nya kita dapat di 172,6, dan untuk RPS-nya kita dapat di 5,8. Nah, jadi ini berikut adalah perbandingannya ya. Jadi round robin itu yang weighted itu dia lebih lambat ketimbang round robin yang biasa. Kenapa? Karena round robin yang weighted dia itu lebih misalnya ada server A, server B, server C. Jadi server A kita weightednya 1, server B kita weightednya 2, server C kita weightednya 3. Maka dia bakal menunggu sampai request tersebut terpenuhi baru lanjut ke server berikutnya gitu. Nah, sedangkan kalau yang round robin itu dia setiap phase-nya itu dia dapat istilahnya kayak time, jadi kayak time gitu, dan itu time-nya itu sama semua di semua server. Jadi kalau misalnya sudah ketika loading dia melebihi batas, maka pasti lanjut ke server berikutnya. Jadi ABC begitu. Oke, sekian demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenes Galino Putra, NRP 5027231069. Dari kelompok TKA C05. Di sini saya akan mengerjakan untuk soal nomor 3. Yaitu setelah mendapatkan analisis pengujian pada soal nomor 2, Kenneth masih belum puas dengan hasil yang dia dapatkan menggunakan algoritma round robin dan weighted. Ia adalah orang yang pantang menyerah, sehingga Kenneth selalu berusaha untuk mendapatkan algoritma terbaik. Setelah berusaha sebaik mungkin, Kenneth menemukan algoritma baru, yaitu algoritma less connection. Namun pada saat ingin melakukan pengujian, laptop Kenneth tiba-tiba blue screen dan lupa untuk menyimpan proyeknya. Praktikan awan ITTS dikenal sebagai mahasiswa yang suka membantu. Bantulah Kenneth untuk mengerjakan kembali tugasnya sebagai berikut. Untuk poinnya ada penambahan aplikasi dan konfigurasi database, ada poin slow dan poin fast. Lalu ada my database. Terus selanjutnya ada minimal 5 karakter, ada nama, umur, favorit game, genre, dan play horse. Terus ada konfigurasi load balancer pada ngins. Terus pengujian kinerja menggunakan locus. Terus yang terakhir ada setelah dilakukan pengujian, analisis dan jelaskan hasil pengujian tersebut. Jadi untuk di sini saya mengerjakan nomor 3, yaitu saya sudah membuat yaitu ada 5 aplikasi, terus file ngins dan yang isinya ada dockerfile dan ngins.config, ada docker compass dan locus file. Ini coba kita jalankan. Ini saya menjalankan untuk yang poin round robin atas adalah algoritma terbaik yang sudah saya dapatkan dari nomor 2. Nih kita tunggu. Nah, di sini sudah, maka kita akan coba untuk masuk ke terminal lain. Nah, kita coba jalankan untuk di localhost-nya. Localhost fast, di sini ada localhost. Localhost hash ini 0,5 detik, dan untuk localhost low nah ini sekitar 2 detik. Terus selanjutnya kita akan tampilkan di localhost 8082. Nah, jadi sini kita buat database, my database. Dengan ketentuan yaitu my database underscore nama kelompok. Jadi my database underscore C05. Sudah terbentuk, lalu masuk, dan collection name yaitu kode kelompok, berarti C_5. Nah, sini sudah terbentuk database-nya, lalu kita tambahkan dokumen. Untuk isi dari dokumen yaitu ada nama, umur, favorit game, genre, dan jam bermain. Di sini saya sudah membuat
Dari itu, untuk yang pertama kita masukkan ini dari Ayub soal game Mobile Legend. Yang pertama, terus ada yang kedua. Suka main PUBG. Ketiga, yang keempat, dan yang terakhir yang kelima. Nah, di sini sudah muncul semuanya dari data-data yang sudah saya buat. Terus selanjutnya kita coba di localhost 8089. Isinya locus untuk ketentuan yaitu pengguna 50, laju spawn 10, dan pengujian selama 1 menit. Jadi di sini kita ganti 50, 10, localhost, dan 60 second. Kita jalankan. Di sini kita tunggu selama 1 menit. Ini statusnya masih running. Dan ini kita persiapkan untuk mencatat hasilnya. Ini statusnya sudah selesai. Jadi yang kita catat adalah average-nya yaitu 521,06 dan RPS-nya ada 26. Nah, sini sudah selesai. Terus selanjutnya kita akan mencoba menjalankan untuk flash con. Kita docker ulang lagi. Yuk kita ini matikan dulu. Dan kita docker build ulang untuk yang lashcon. Kita tunggu.
Di sini sudah selesai. Terus kita coba jalankan ke ini. Dan kita coba tes di localhost 89 lagi. Ini ya untuk yang tadi kan untuk yang round robin, dan sekarang kita coba untuk ngetes dari list connection. Yang ketentuannya sama. Kita coba di 60 set. Kita start. Ini kita tunggu selama 1 menit. Nah, ini sudah selesai dan kita dapatkan RPS-nya itu 25, yaitu di bawah dari yang awal tadi, yaitu round robin, dan average-nya itu juga berada di bawah dari round robin. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.